2, 3. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Nanang. Bu Nur sedang apa ini ya, Bu? Ini sedang santai Pak. Saya bisa mengganggu waktu sebentar boleh Bu? Silakan Pak, boleh-boleh aja. Ada Kebetulan sedikit. saya juga sedang santai. Monggo Pak. Seperti yang janji saya kemarin, saya sudah ngabari lewat WA Bu ya, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan ke Bu Nur ini Bu. Boleh Bu ya? Monggo Pak, monggo badhe ngobrol napa niki kok penting Pak nggih. Oh iya, terima Monggo kasih Bu. Pak, silakan. Tapi ya enggak mengganggu waktu Bu Nur enggak Bu ya? Oh, tidak Pak, tidak mengganggu Pak Nanang. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak ya? Kelihatannya kok saya sangat serius sekali Pak. Oh iya Bu Nur. Saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu. Gini Bu Nur. Akhir-akhir ini saya Oh sedang ya. dilanda keresahan dan ingin mendapat solusi Bu atas permasalahan atau keresahan yang saya alami itu Bu. Saya ingin cerita beberapa hal kepada Bu Nur ini Bu. Baik Pak Nana. Monggo, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan nanti keluh kesah atau keresahan yang panjenengan rasakan bisa mendapatkan solusi atas keresahan panjenengan. Dan semoga nanti saya bisa membantu Pak Nanang. Gitu Pak nggih. Nggih Bu. Kira-kira ceritanya bagaimana Pak? Coba Pak. Ya, begini Bu Nur. Kemarin itu kemarin siang itu saya dipanggil ke ruang kepala sekolah Bu. Saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya Bu selama ini. Begitu Bu. Jadi Pak Nanang dipanggil Bapak Kepala Sekolah dan kemudian ditegur karena ketidakdisiplinan Pak Nanang. Betul nggih? Enggak Bu. Oh, seperti itu. Nah, terus ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Pak Nanang lakukan hingga Pak Nanang mendapatkan teguran? Coba Pak Nanang boleh ceritakan lebih detailnya peristiwanya bagaimana? Ya, begini Bu. Kemarin siang itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau Bu. Nah, di ruang kepala sekolah itu beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Jadi saya datang terlambat ke sekolah karena sesuatu hal Bu. Padahal setiap kali datang terlambat tersebut, saya itu sudah meminta izin lewat WA Bu. Minta izin lewat WA baik telepon maupun lewat chat Bu ya. Itu seperti itu Bu. Jadi Pak Nanang juga sudah minta izin kepada Pak Kepala Sekolah melalui WA. Iya Bu, sudah Bu. Lalu menurut Pak Nanang, kira-kira alasan apa yang membuat Pak Nanang sering datang terlambat Pak ya? Coba diceritakan Pak. Iya Bu. Begini Bu, saya boleh cerita Bu ya. Nggih, monggo. Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Ibu. Anak saya yang kecil itu sudah masuk TK dan setiap pagi itu saya menyiapkan keperluan untuk anak saya. Mulai dari bangun tidur, mandi, memakai seragam, makan, sebagainya. Itu dan saya mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Jadi kesibukan saya dari pagi sampai itu membuat saya itu terlambat Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu masalahnya Pak. Jadi Pak Nanang datang terlambat ke sekolah karena setiap paginya Pak Nanang mengurusi anak ya Pak ya? Yang masih Iya, TK itu Pak. iya Bu. Menurut Pak Nanang, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan yang panjenengan lakukan seperti tadi kepada kepala sekolah itu sudah melanggar kedisiplinan Pak? Iya Atau Bu. tidak? Oh, Saya oh, menyadari memang bahwa yang saya lakukan itu sebagai gawe tentu melanggar kedisiplinan Bu.
karena saya setiap hari datang terlambat. Meskipun memang saya itu ya sudah izin, Bu, tapi secara Iya. kenyataan memang saya terlambat, itu, Bu. Itu Pak Nggih. Berarti panjenengan sudah menyadari Pak ya? Sudah Iya, Bu. menyadari kalau panjenengan itu sudah melanggar kedisiplinan Pak Nggih. Nggih, Bu. Datang terlambat hampir setiap hari nih ya. Iya, Bu. Nah, betul sekali Pak Nana. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi Pak. Tapi seandainya kita terlambat berkali-kali, ya pastinya Pak itu sudah pasti kepala sekolah akan menindak secara tegas ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang harusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Demikian Pak Ke. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Nanang? Iya, Bu. Gini, Bu. Betul benar, saya itu memang merasa sangat kurang disiplin memang akhir-akhir ini disebutkan alasan yang saya kemukakan tadi, Bu. Dan yang menjadi keresahan saya itu gini, Bu, saya itu jadi tidak enak, Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah, karena teguran itu sedikit saya kurang menerima, Bu. Walaupun karena saya punya alasan kenapa saya itu datang terlambat itu, Bu, saya ada alasan seperti itu, Bu. Jadi saya intinya tidak enak itu, Bu, dengan apa yang disampaikan kepala sekolah. Itu ya. Berarti karena Pak Nanang kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Pak Nanang ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Nanang resah, begitu nggih? Karena Iya. teguran kepala sekolah kepada panjenengan terima sebab ada alasannya di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Nanang, kira-kira sikap Pak Nanang itu seharusnya bagaimana Pak? Seharusnya itu ya saya bisa menerima, Bu. Saya bisa menerima dan sadar apa yang saya lakukan itu memang salah, Bu. Tapi karena kemarin karena saya itu terbawa emosi, Bu. Jadi saya itu Oh, bingung apa yang harus saya lakukan. Ya kok tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba saya ditegur, walaupun saya sudah punya beberapa alasan, gitu, Bu. Saya intinya itu bingung itu, Bu. iya, berarti Pak Nanang sudah emosi ya Pak ya. Iya, Bu. Lalu Pak Nanang menyadarinya. Iya, saya menyadarinya, Bu, bahwa memang saya itu melakukan kesalahan itu, Bu. Lalu kemudian gini Pak, Pak Nanang setelah ini itu untuk menghilangkan keresahannya yang dialami Pak Nanang itu kira-kira apa Pak? Iya, Bu. Begini, Akan Bu, rencana saya, saya ingin menemui kepala sekolah, Bu. Tentunya atas kesalahan saya yang kemarin saya perbuat, saya sudah menyadarinya. Karena saya melakukan kesalahan, tentunya saya harus meminta maaf, Bu. Minta maaf kepada Pak Kepala Sekolah agar tidak lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah, agar suasana kerja di sekolah saya juga menjadi seperti semula, baik seperti semula, dan saya juga fokus pada mendidik anak, itu seperti itu, Bu. Jadi saya ingin lebih baik lagi, intinya seperti itu. bagus Pak rencananya Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bapak berdasarkan pengalaman Bapak itu memperbaiki dari kesalahan ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak akan memperbaiki permasalahan tentang kedisiplinan Bapak itu kira-kira seperti apa Pak? Nah itu Bu, saya juga sebetulnya masih bingung atas solusi yang saya harus hadapi Bu. Bagaimana saya itu bisa disiplin, ada dua hal ya. Ada bagaimana bisa disiplin, di sisi lain saya juga harus mengurusi keluarga, Bu. Saya sebagai ayah juga bisa bertanggung jawab pada anak saya. Itu seperti itu, Bu. Jadi dua sisi Pak Nggih. Iya, Bu, Jadi dua dua sisi. sisi harus bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah kepala keluarga yang kemudian juga sebagai guru Pak Nggih. Oke, Bu. Menurut Pak Nanang, kemudian apa yang menjadi kekuatan Pak Nanang
yang dimiliki Pak Nanang yang untuk mengatasi keduanya, Pak? Beberapa hal menjadi kekuatan saya, Bu. Saya itu terbiasa, bangun pagi, Bu, sebelum subuh itu saya sudah bangun. Saya juga sebenarnya punya kakak yang bisa saya titipkan itu anak saya itu karena memang, kakak saya punya anak yang masih TK juga, Bu. Nah, di Oh, TK yang sama juga sebetulnya. Itu 2 hal yang mungkin, eee, menjadi kekuatan saya atau menjadi hal yang ada pada diri saya, Bu. Seperti itu, Bu. Sangat bagus sekali Pak, niatan Bapak atau kebiasaan yang Bapak lakukan sebetulnya ya, itu dari bangun pagi itu sudah luar biasa. Kemudian solusi yang akan dilakukan Pak Nanang sudah sangat bagus untuk mengatasi permasalahan yang Pak Nanang hadapi, sudah sangat sesuai rencana mungkin yang sudah Pak Nanang rencanakan. Kemudian kalau boleh memberikan saran untuk memberikan apresiasi kepada kakak Pak Nanang yang nantinya akan dititipkan ya Pak ya, ini yang untuk yang akan diberikan, yang akan diajak kerjasama mungkin untuk dititipi anak Pak Nanang, gitu nggih Pak nggih? Iya, Bu. Oh, nggih. Iya, begini, Bu, ya, saya juga sebetulnya memikirkan hal tersebut, Bu. Eee, karena anak saya yang masih kecil itu bisa berangkat bersama, jadi mungkin, saya bisa menitipkan anak saya itu tersebut, Bu, mulai mungkin dari paginya sudah sama saya, ketika sudah, menjelang waktu saya berangkat ke sekolah, itu, eee, saya bisa titipkan anak saya tersebut. Jadi mungkin tidak akan memberatkan, dan mudah-mudahan langkah-langkah yang saya ambil ini, eee, bisa menyelesaikan masalah tersebut, apalagi sudah berurusan dengan atasan saya, tentunya saya nggak enak hati dan khawatir juga, Bu, Syukur. apa tindakan itu menjadi salah langkah itu seperti itu, Bu, intinya, Iya. Bu. Oh, seperti itu Pak nggih. Syukur Gitu. Pak kalau Pak Nanang sudah bisa mengungkapkan dari keresahan yang Pak Nanang alami, lalu dari yang sudah Pak Nanang rencanakan tadi, komitmen apa yang Iya, Bu. Untuk mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, tentunya karena saya melakukan kesalahan, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan, saya memang niatan untuk agar bisa lebih awal lagi berangkat ke sekolah, seperti yang saya rencanakan sebelumnya. Namun sebelum itu saya juga akan berbicara dengan kakak saya di keluarga, tentang kendala-kendala apa yang kemarin yang sudah saya hadapi. Karena anak saya juga akan saya titipkan ke kakak saya, agar bisa nanti ketika berangkat bisa bersama. Dan saya ketika datang ke sekolah juga tidak terlambat itu, Bu. Itu seperti itu, Bu, ide-ide dari saya itu, Bu. bagus Pak, idenya sangat luar biasa Pak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami, kemudian merencanakan ke depannya mau seperti apa, ini sudah luar biasa sekali. Semoga dapat segera terselesaikan Pak Nanang ya. Iya, Bu. Terima kasih. Hmm, suasana hati Pak Nanang juga lebih baik begitu Pak Nge. Iya, Bu. Saya juga Hmm, enggak resah lagi, Bu, ya. ya. Amin. Lalu ini untuk keterlambatan kira-kira Pak Nanang akan berkomitmen mulai kapan Pak untuk datang lebih pagi? Gitu, Pak. Iya, mulai besok saya sudah, berkomitmen untuk bisa berangkat lebih pagi seperti, yang sebelumnya, Bu, ya. Ya. Kendala-kendala yang ada di rumah sudah bisa saya atasi, itu seperti itu, Bu. Saya juga terima kasih Bu Nur hari ini sudah mendengar keluh kesah saya, tentang Ya, saya, keluarga saya, tentang apa yang saya alami
di sekolah, itu seperti itu, Bu, ya. Saya perasaannya sekarang sudah lega, Bu. Juga Alhamdulillah. Jadi sudah kiranya lega, pulang Bu, gitu ya? nggih. Semoga nanti kita semuanya itu bisa menjadi guru yang baik dan memberikan teladan kepada Amin. siswa-siswa kita, Bu, ya, tentunya, Bu, ya. Dan Wah, keluarga juga berikan kesehatan, Bu, ya. amin, amin, amin ya rabbal alamin Pak Nanang nggih. Sami-sami Pak Nanang. Baiklah, Bu Nur, saya permisi dulu, Bu, ya. Terima kasih atas waktunya, Bu, ya. Bapak, terima kasih juga. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Nanang. Ya, terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam Pak Iman. Baik, Bu Nur, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar, Bu Nur? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik, juga alhamdulillah lancar, tiada kendala. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Bu Nur, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur, ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama Bu Nur, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu Nur sampaikan? Gimana Bu Nur? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik Bu Nur, jadi yang saya amati Bu Nur, ya, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Nur, ya, izin untuk menyampaikan. Bu Nur tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah bisa menanyakan tujuan daripada proses coaching ini kepada coach. Kemudian sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Nur juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian juga Bu Nur sudah berhasil mendorong rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bu Nur, saya juga tadi sudah mendengar kok percakapan Bu Nur dengan coach bahwa di sana Bu Nur juga sudah kelihatan fokus, ya. Di situ artinya Bu Nur sudah ada kehadiran penuh atau yang sering dikatakan dengan presence. Nah, di sini Bu Nur sudah bisa mendengarkan secara aktif dan tentunya tadi Bu Nur juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, di sini saya apresiasi luar biasa apa yang sudah Bu Nur berikan pada proses coaching kali ini. Nah, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Nah, kemudian Bu Nur, satu pertanyaan lagi Bu Nur, ya, boleh enggak? Boleh Pak. Baik. Nah, Bu Nur, untuk kedepannya kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini Bu Nur? Iya Pak. Jadi begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi alur tirtanya Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Pak. Baik, luar biasa Bu Nur, ya. Jadi Bu Nur akan mendalami lagi alur tirtanya supaya menjadi lebih baik ke depannya gitu Bu Nur, ya. Ya. Baik Bu Nur, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, sesi tanya jawab observasi. Sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching alur tirta. Saya akhiri Bu Nur sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatannya. Saya akhiri, akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Nur, ya.
Yeay.